sebelum kita benar-benar mau masuk ke dalam lingkup budidaya maggot. Jadi teman-teman harus perhatikan ini gitu ya. Jadi jangan sia-siakan, tempat kalian luas ya, tempat kalian besar, tapi kalian menggunakan seperti biopon seperti ini ya, itu menurut aku kurang efektif. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Gudang Ulat V2. Jadi di video kali ini teman-teman, bahwasanya kelemahan dari biopon yang seperti ini ya, tonton video ini ya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat ya. Baik, langsung ke poin. Kenapa aku katakan biopon semen itu kurang begitu efektif ya. Kalau misalkan dari biopon, otomatis biopon dari semen ya yang terbuka, otomatis kita harus memiliki kandang yang tertutup rapat ya, yang benar-benar terhindar dari berbagai macam hewan-hewan luar yang datang ya gitu. Salah satunya yaitu protek, pengaman ya, seperti yang teman-teman lihat di belakang ini ya, biopon-biopon yang aku buat. Nah ini itu menggunakan penutup. Nah ini faktor kenapa aku katakan kurang efektif ya. Ketika kita mau beroperasi ya, atau mau kerja ya, mau bersihkan maggot ataupun mau naruh makanan apa segala macam, otomatis kita bakal angkat dulu, kita gantungkan, habis itu baru kita kerja, kemudian selesai kita harus tutup. Nah kemudian belum lagi dari hal-hal tak terduga ya, seperti bolong itu ya, karena ada hewan-hewan luar itu yang datang, itu yang menyebabkan biopon yang seperti di belakang saya ini itu masih belum kategorinya bagus ya, belum kategorinya yang bagus gitu. Nah dari sini aku ngasih solusi ya, atau saran ke teman-teman ya. Alangkah lebih bagusnya lagi apabila kita ingin budidaya maggot, sebaiknya kita menggunakan seperti box ya, box plastik. Anggaplah dalam pembuatan biopon ini memang harga lebih sedikit terjangkau ya ketimbang plastik, tapi dari plastik itu banyak sekali keunggulannya. Nah yang pertama teman-teman ya, ketika kita membersihkan kotak maggot ya, atau box yang kita beli dalam bentuk plastik gitu, itu kita bersihkannya itu enak. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, ketika kita menyusun ya dalam kondisi ruangan sempit maupun besar, itu akan lebih memudahkan dalam penyusunan tempatnya gitu ya. Jadi tempatnya tersusun rapi ya, tersusun rapi. Nah itu yang poin yang kedua. Nah kemudian poin yang ketiga, teman-teman bisa memisahkan ya, memisahkan dalam arti panenan maggot sama maggot yang berproduksi itu bisa dipisahkan. Beda dengan yang semen, dia akan tetap di tempat gitu ya, dia akan tetap di tempat, ya sudah kayak gitu aja. Nah kemudian box yang plastik ini teman-teman itu lebih awet ya, itu yang poin pentingnya, lebih awet. Jadi teman-teman bisa menggunakan box plastik sekali beli ya, satu kali beli, tapi setelah itu bisa dipakai sampai selamanya gitu ya, kecuali pecah ya, kecuali pecah. Tapi yakin teman-teman, kalau box plastik itu ketebalannya itu lumayan ya, jadi tingkat kerusakannya itu jauh ya, jauh dari kata rusak ya. Jadi itulah yang menyebabkan sebelum kita benar-benar mau masuk ke dalam lingkup budidaya maggot, jadi teman-teman harus perhatikan ini gitu ya. Jadi jangan sia-siakan, tempat kalian luas ya, tempat kalian besar,
Tapi kalian menggunakan seperti biopon seperti ini ya, itu menurut aku kurang efektif kalau gedungnya itu benar-benar tidak menjamin akan keamanan ya dari hewan-hewan dari luar. Itu teman-teman, ini poin penting ya dalam proses budidaya maggot ya. Jadi jangan melihat ya jumlah biopon seperti semen itu jumlahnya banyak, tapi kondisi gedungnya itu tidak begitu safety atau aman ya dari hal-hal seperti binatang-binatang dari luar ya. Kalau misalkan maggot hamanya seperti semut, itu nggak ada masalah teman-teman. Jadi hama seperti semut, cicak itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk seperti burung ya, terus tikus, kemudian tupai, kemudian hewan-hewan lainnya gitu ya, nah itu yang akan benar-benar merugikan teman-teman. Jadi bakal jadinya sia-sia. Nah, beda halnya kalau box teman-teman. Kalau box ya, itu teman-teman bisa bikin rak ya. Jadi teman-teman bisa bikin susunan ya, susunan rak. Nah, itu lebih efektif dan lebih bisa menggunakan tempat yang minimalis. Jadi tempat yang sempit pun teman-teman bisa berbudidaya maggot gitulah ya. Jadi nggak ada keterbatasan seperti wah aku nggak punya lahannya harus besar, harus luas kalau misalkan mau budidaya maggot. No, tidak teman-teman. Jadi teman-teman bisa budidaya maggot dimanapun ya, walaupun tempatnya itu kurang begitu luas ya ataupun sempit. Jadi teman-teman bisa menggunakan box itu tadi ya untuk lebih aman ya, lebih aman, awet, kemudian gampang membersihkan dan mudah dalam pemanenan itu. Nah, kalau misalkan ditanya kayak gini teman-teman, kalau misalkan menggunakan box, gimana kalau kita caranya untuk mendapatkan pupanya gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini sering muncul kan teman-teman. Nah, jadi kayak gini, maggot itu mempunyai siklus ya, siklus maggot sendiri itu sudah jelas ya, banyak di video-video lainnya itu yang sudah membahas tentang siklus ya budidaya maggot gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa benar-benar memanfaatkan ini gitu ya. Oke ya, kurang lebihnya aku minta maaf karena ada sedikit gangguan dari ayam ya. Kurang lebihnya dalam penyampaian aku, teman-teman semuanya bisa mengambil sisi baiknya dan bisa benar-benar mematangkan ya sebelum kita menjalani atau kita melakukan usaha maggot ya gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku undur diri. Adapun dalam penyampaian aku banyak kesalahan ataupun kurang jelas, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.